Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kawan-kawan semua, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Forum Musyawarah Kebangsaan, Bang Ruli, dan juga pemateri, Bang Suryo. Sudah lama sekali kita nggak jumpa, kalau nggak salah sudah hampir 5 tahun ya, hanya 1 kali kita pernah berjumpa, Bang. Dan juga untuk semua kawan-kawan yang mungkin kita pernah berjumpa juga. Dan di sini saya menaruh hormat kepada kawan-kawan semua karena hari ini kita masih kembali menancapkan pemahaman kita mengenai Pancasila. Nah, begitu juga Bang Ruli tadi telah menyampaikan pengantar ya, dan juga sampaian salam dari Pak Tri, salam kembali Bang Ruli untuk Pak Tri, dan mudah-mudahan seperti yang dikatakan tadi, apa yang kita bahas hari ini, kalaupun tidak langsung menjadi realisasi pada pemerintahan Indonesia, setidaknya masih ada anak negeri ini yang meluangkan waktunya untuk kembali memahamkan mengenai Pancasila itu sendiri. Karena kenapa? Jadi di sini mungkin sudah banyak yang kita sering mendengar mengenai Pancasila. Dan sekarang kondisi pandemi COVID-19, begitu saya mendapatkan tema hari ini ya. Jadi bagaimana eksistensi Pancasila dalam merespon pandemi COVID-19. Nah, banyak juga seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ruli sama Fajar, bahwa sekarang ini banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang menawarkan solusi. Ya, seolah-olah pemikiran solusi. Jalan keluar permasalahan bangsa ini yang saat ini kebetulan dunia itu menghadapi pandemi COVID-19. Tadi beberapa disebutkan, semakin kesini kita melihat banyak pemikiran yang dikeluarkan, itu menunjukkan bahwa ilmu bangsa ini semakin jauh dari bangsa ini. Kemudian pemikiran tadi yang dikeluarkan, saya juga sempat juga baca, ada yang menyatakan lumpuhnya kapitalisme, baru melihat COVID-19, kemudian langsung menganalisa Amerika kena, kemudian negara Eropa kena, seolah-olah kapitalisme lumpuh. Muncul pemikiran semua. Kemudian karena gonjang-ganjing PKI juga banyak di Indonesia belakangan ini, akhirnya banyak juga tawaran bahwa komunisme adalah solusi untuk menyelesaikan COVID-19. Jadi seakan-akan COVID-19 ini hanya masalah ekonomi. Nah, ini yang perlu kita ingat satu. Dan itu pun ketika saya lihat, mereka itu hebat. Kenapa saya katakan hebat? Mereka meluangkan waktu yang banyak untuk mengkaji, misalkan mengkaji apa itu kapitalisme, mengkaji apa itu yang disebut dengan sosialisme, mengkaji apa itu Karl Marx, komunis. Oh, mereka begitu khatam. Bahkan pemikiran mereka itu dipakai untuk menganalisa permasalahan di negeri ini. Tapi dengan hebatnya mereka itu menunjukkan bahwa bangsa ini nggak kenal jati dirinya. Kalau mereka katakan mereka paham kapitalisme yang mengatakan lumpuhnya kapitalisme, kita kemarin mereview, Bung Karno sudah menganalisa bagaimana zaman Malaysianya 1930-an. Bahwa nampaknya saja kapitalisme itu dia lumpuh. Padahal mereka mempersiapkan untuk membangun kapitalisme yang jauh lebih besar. Sekarang kita berpatok pada negara. Kita sekarang sedikit mungkin saya mereview saja yang sebetulnya banyak pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan mulai dari sebelum reformasi, yang kalau kita baca buku-buku semua itu, walaupun nggak semua yang kita baca, tapi terkait dengan pemikiran-pemikiran, itu semakin menunjukkan bahwa mereka tidak pernah membaca, atau mungkin gengsi baca sejarah Indonesia. Kita nggak kurang pengkajian mengenai kapitalisme. Bung Karno di dalam setiap pidatonya, Indonesia menggugat mencapai Indonesia merdeka, pidato Pancasila baik 1 Juni maupun di PBB 30 September,
Nggak pernah keluar dari kapitalisme. Imperialisme adalah musuh Pancasila. Adalah musuh semua bangsa di dunia. Sampai detail Bung Karno jabarkan. Jadi kalau ada yang melihat kemudian hari ini mungkin kita bisa sharing, dengan COVID-19 ini banyak negara Eropa kena, Amerika kena, sampai Trump pun juga marah sama PBB, mengira kemudian lumpuh kapitalisme. Kalau saya melihat pakai Pancasila itu salah besar. Karena kenapa? Bung Karno katakan, kapitalisme itu bukan negara, bukan bangsa. Dia paham. Dia bisa menempel di manusia, bisa menempel di komunitas, dia bisa menempel di swasta. Hari ini jangan-jangan Trump lagi musuhan sama para pemodal-pemodal yang ada di Amerika, makanya dia marah sama PBB. Nah, ini gambaran pertama bahwa bukan berarti COVID-19 ini kita kaitkan tiba-tiba kemudian runtuh ekonomi dunia, kita katakan bahwa kapitalisme nggak mampu lagi membangun suatu tatanan negara. Padahal boleh jadi mereka mempersiapkan untuk membangun kapitalisme yang jauh lebih besar untuk menciptakan imperialisme yang juga lebih pakem di sebuah negara. Kalau dulu dia main pasar, kemudian sudah dimainkan. Sekarang bagaimana caranya masuk ke negara? Nah, kita perhatikan saja. Kita lihat pasca COVID-19 ini, kalau kemudian banyak negara yang berhutang kepada suatu lembaga keuangan dunia atau pada multi corporate nasional atau internasional, itu bukti bahwa mereka bukan lumpuh, tetapi mereka mempersiapkan bagaimana membangun kapitalisme berikut yang jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang mengatakan komunis sebagai solusi COVID-19. Ini pun kita nggak kurang bacaan dari Indonesia. Dan saya semua mengajak kawan-kawan mungkin sini sudah banyak juga membaca buku-buku atau pemikiran tepatnya daripada founding father kita. Kita coba mereview. Komunis dari dulu Karl Marx katakan, sampai kiamat lebur komunis itu hanya akan menjadi hantu, tidak akan pernah mampu menciptakan sebuah negara yang baik. Sampai kapanpun. Jadi kalau ada mereka komunis, dia cuma ngerong saja. Namanya hantu. Kenapa? Karena yang dibawa oleh PKI, dia hanya akan menjadi alat bagi munculnya calon-calon kapitalisme baru. Dan mereka senang dengan itu. Sama kayak di Indonesia, yang kanan kiri suka dibangun. Karena kenapa dia bilang? Bahwa pertentangan kelas nggak pernah mau menerima kebenaran bahwa ada kalangan manusia itu yang tidak mau direndahkan. Nggak ada orang sekalipun ada bangsawan, pertentangan kelas, tetap saja mereka dari hati kecilnya meyakini bahwa Tuhan menciptakan kita semua adalah sama. Nah, sehingga kemudian terkait dengan Pancasila kita menjawab bahwa Bung Karno sudah selesai membahas ini di PBB. 30 September 1960, Bung Karno sudah katakan di depan pemuka-pemuka dunia. Tapi anehnya anak bangsa ini, founding father kita begitu hebat, nggak cuma Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, kita bisa sebut yang Islam, Pak Nasir. Mereka sudah menyelesaikan terkait dengan masuknya ideologi-ideologi dunia ke Indonesia. Itu sudah selesai. Tetapi pada generasi hari ini itu diulang kembali yang seolah-olah cocok. Padahal hanya menjadi penyakit baru untuk Indonesia. Setidaknya mereka tidak mengenal jati diri bangsanya sendiri. Nah, itu terkait dengan pemikiran-pemikiran. Yang kedua ada lagi muncul yang sekarang namanya datakrasi. Ini saya mengambil dari pemikiran berkembang saja yang juga kemudian kita angkat malam hari ini. Apakah teman-teman semua kita menyadari sebelum kejadian pandemik ini yang sedang digembar-gemborkan dunia salah satunya adalah revolusi industri keempat dan kelima. Yeah. Okay. Yang dimana Amerika sebelum COVID-19 ini sudah mau merealisasikan revolusi industri kelima. Indonesia dengan Make in Indonesia-nya ingin baru mulai mau landing
itu revolusi industri keempat di Indonesia. Wah, semua membicarakan big data. Semua media mengarahkan kepada big data. Kemudian muncul pemikiran yang boleh baca ini, kemudian dia muncul lagi rezim datakrasi. Ini bukti bahwa kita nggak mau mengkaji sejarah kita. Bahkan yang baru lalu, belum lama, belum 1 tahun. Itu pun nggak kejaman. Sehingga kemudian mulai keluar solusi. Kita semua zaman digital. Kalau misalkan ada yang jawab begitu, kita bisa katakan, pakai digital balik masuk berarti mereka embrionya ke kita. Jadi pemikiran-pemikiran yang kita tawarkan sebetulnya itu adalah dari apa yang mereka munculkan. Kita telan. Kita nggak telaah. Itu buktinya. Sehingga muncul itu sebagai solusi untuk penyelesaian permasalahan COVID-19. Nah, ini yang saya sebut dengan begitu saya menghargai pemikiran orang-orang itu, tetapi hanya saja itu semakin jauh dari ilmu bangsa kita. Artinya kenapa? Tidak kita salahkan, boleh kita mengkaji pemikiran-pemikiran dunia itu. Tapi kita mesti ingat, yang kita pijak ini bumi mana? Dan kita ini telah membuktikan Indonesia menjadi petarung paham dunia. Kalau ada yang mengatakan ini sampai-sampai tadi Bang Ruli sentil sedikit tentang amandemen konstitusi, beberapa kita ada pegang data orang-orang yang mengkajinya itu, ada pernyataan, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah nggak sesuai lagi perkembangan zaman. Bahkan Pancasila pun ada yang mengatakan nggak relevan lagi katanya. Kenapa? Karena yang dia baca buku-buku orang yang juga gengsi sama sejarah Indonesia. Padahal kalau kita membuka falsafah Pancasila itu merupakan suatu filsafat yang telah hidup, kalau kata Bung Karno, ribuan tahun di Indonesia, tetapi dia terbaru diformulasikan di dunia. Itu di abad 21, di abad 20 ini, 1945. Setelah tahun 45, sampai hari ini belum ada satupun pemikir dunia yang menawarkan satu ajaran yang melampaui Pancasila. Tetapi hebatnya anak bangsa ini nggak mau mengakui Pancasila itu hebat. Kita bisa jawab, karena mereka tidak mau membuka mata melihat apa itu isi Pancasila. Karena Pancasila itu hanya bisa kita buka itu dengan jati diri kita sendiri. Dengan ilmunya bangsa kita sendiri. Karena founding father kita membangun Pancasila, dikatakan di PBB, itu tidak didasarkan kepada akarnya manifesto komunis Rusia maupun Declaration of Independence-nya Amerika. Artinya Bung Karno menawarkan, saya ingat betul itu isi pidatonya, adakah tuan-tuan di PBB ini yang tidak terima dengan Pancasila? Buktinya Bung Karno tantang. Mereka nggak ada yang jawab. Artinya di situ bukan karena cuma nilai-nilainya, oh karena pasal sekian nggak sesuai dengan sila pertama, karena apa nilai-nilai ketuhanan. Bukan itu. Pancasila ini ajaran punya formula. Kalau tidak bisa diformulakan, hanya menempelkan nilainya saja, ibarat kita cuma pakai bajunya aja, isinya kita nggak tahu. Akhirnya pakai bajunya Pancasila, isinya liberal. Pakai bajunya Pancasila, ternyata isinya untuk pemodal, ya sama saja. Nah, ini yang kita sebut dengan ketika Pancasila sebagai sifat bangsa, dia difungsikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini harus menjadi kenyataan. Bagaimana langkahnya? Pancasila ini harus difungsikan dulu yang disebut dengan sebagai falsafah bangsa, yaitu sikap keberpihakan bangsa Indonesia terhadap sila-sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, keberpihakan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sampai kepada keadilan sosial. Nah, sikap keberpihakan ini harus terukur. Kita contoh satu. Yang paling sering kita sebut selalu permasalahan ekonomi. Ekonomi itu sudah bagian pada runtut nilai yang
kelima ya, dan tatanan kehidupan kita. Sekarang sederhana. Sebelum kita lanjut, kita korelasikan pada kondisi pemerintahan kita. Karena hari ini COVID-19 kayaknya lebih menjurus pada penggunaan analisis ekonomi, bukan jiwa manusia, walaupun dibayang-bayangi. Nah, sekarang pemerintah kita, dia menetapkan, kita dari dulu ada APBN. Tapi pernahkah kita menanyakan, apakah pernah ada anggaran pendapatan belanja rakyat sebagai ukuran tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau kemudian itu ada, berarti harus dibangun formula sampai terbentuknya APBR itu. Karena itu menjadi realita. Nah, ketika Pancasila sebagai falsafah bangsa ini memaknakan sikap keberpihakan anak bangsa ini, sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini yang katakan bahwa Pancasila itu udah nggak relevan. Nggak mungkin. Sudah pasti mengatakan Pancasila solusi dunia pasca abad 21 pasca Perang Dunia. Tidak ada lagi solusi ajaran terbaru sampai hari ini. Nah, itu yang mesti kita pahami. Kita bisa katakan itu dengan betul-betul memahami bagaimana realisasi daripada Pancasila. Kemudian ketika Pancasila sebagai falsafah bangsa, sikap keberpihakan, karena dia harus terukur, maknanya Pancasila ini dia memiliki dimensi kehidupan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, ukuran dimensi inilah yang seharusnya dipakai oleh pemangku pemerintahan di Indonesia untuk membangun kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Pertama, kita mengenai wahana nilai semua. Pertama, mulai dari nilai budaya, nilai aturan dasar, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, sampai kepada nilai lingkungan, ini mesti difahkamkan bagaimana realisasi Pancasila ketika dia menstandarkan nilai budaya. Bagaimana realisasi Pancasila ketika dia meletakkan pada aturan dasar. Bagaimana Pancasila itu mampu menstandarkan nilai sosial. Bagaimana Pancasila menstandarkan nilai dinamika politik. Kemudian bagaimana Pancasila itu menstandarkan nilai pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai kepada Pancasila menstandarkan nilai lingkungan bangsa Indonesia. Kita ambil contoh satu atau dua dari dimensi itu. Ini bukti bahwa Pancasila ini ajaran, ini jawaban bahwa Pancasila itu kalau dipakai, kalau bahasa Bang Ruli tadi, permasalahan bangsa ini bisa selesai, tapi nggak semudah yang kita katakan. Penggaliannya, realisasinya itu harus terus kita lakukan. Pertama, Pancasila itu dia mampu menstandarkan nilai budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Maka akan muncul dia standar budaya bangsa Indonesia yang disebut dengan kreativisme. Nah, faham kreativisme ini yang terbangun dari standar budaya bangsa Indonesia akan terrealisasi terbangunnya sifat-sifat, sikap-sikap kepemimpinan pada setiap anak bangsa ini. Kalau manusia punya mental pemimpin, sudah pasti tidak mau dijajah. Kalau manusia punya mental pemimpin, pasti dia punya keyakinan subjektif dalam mengkantar kebenaran atau kemudian kebenaran objektif yang kemudian mampu direalisasikan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, standar nilai budaya bangsa Indonesia dalam dimensi nilai budaya akan nilai aturan dasar. Apa itu aturan dasar? Itu pengembangan keyakinan kita untuk membentuk aturan-aturan yang mendekatkan kebenaran relatif kepada kebenaran yang absolut. Artinya yang absolut di sini adalah bangsa dan negara itu berfungsi sebagai yang relatif. Di sini negara harus menggerakkan yang disebut dengan kreativisme, menstandarkan nilai aturan dasar, keluar dia yang disebut dengan gotong royong yang sedang didengungkan sekarang oleh pemerintah kita dan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika satu kreativisme
satu kepemimpinan, menstandarkan gotong royong dan nilai budaya yang disebut dengan di dalam Undang-Undang Dasar 45, satu pemimpin menstandarkan 10 lembaga bangsa dan negara dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bukan masing-masing. Jadi kita mendorong, sudah betul yang Pak Jokowi katakan, oke, hidupkan gotong royong, gotong royong. Sekarang kita bilang Pancasila katakan seluruh lembaga pemerintahan harus bergotong royong melaksanakan hajat hidup rakyat. Itu satu poinnya terkait dengan apa yang sampai sekarang pemerintah kita gerakan gotong royong. Kemudian gotong royong ini pun 10 lembaga di kita Indonesia sampai saat ini pun baru cuma nilai-nilai. Kita semua tahu, nggak usah diajarkan, nggak usah dikatakan di media. Masyarakat kita di daerah-daerah itu sudah khatam dia apa itu gotong royong. Tetapi bagaimana formula gotong royong itu di dalam dimensi Pancasila, itu yang mesti kita pakamkan dalam realisasi Pancasila. Akhirnya ini yang Bung Karno katakan bahwa Pancasila itu akan hidup pada setiap kehidupan anak bangsa Indonesia. Ini mampu terjadi, Bung Karno terakhir tutup dengan butuh perjuangan seluruh anak bangsa ini. Nah, mungkin untuk sementara pengantar kita sampaikan pada dimensi Pancasila tadi, kita sampai kepada kedua. Mungkin nanti dapat kita lanjutkan. Nah, di sini sementara terus kita yakinkan, kita pahamkan bahwa Pancasila itu tidak akan pernah menjadi realita dan tidak akan pernah menjadi jawaban setiap permasalahan di bangsa ini kalau kita tidak menunjukkan bentuk realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau hanya slogan saja dari dulu, Fani Fadil kita udah pakai slogan. Pak Harto udah pakai slogan. Sekarang pun kita tiap tahun pakai slogan Pancasila. Nah, jadi penekanan kita di sini adalah untuk menjawab tantangan generasi muda saat ini, perlu kita tancapkan kembali bahwa paham ajaran Pancasila sampai kepada realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sementara itu, dan kita waktunya terbatas, dan kita harus berbagi dengan yang lain. Dan sementara itu dari saya, nanti bisa lanjut dalam diskusi rolling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hanafi pemaparannya. Biasanya Senin ini Bang Hanafi nih. Ini satu materi bisa 2 jam ya Bang. Baik, saya ulas sedikit tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Hanafi. Luar biasa, selalu berapi-api beliau ini. Jadi beliau menjelaskan terkait bahwa pembahasan terkait dengan ideologi-ideologi dunia itu sudah selesai pada tataran diskusi dan musyawarah para founding fathers. Yang menjadi kritik dari Bang Hanafi adalah mengapa itu jadi polemik kembali, justru muncul tawaran-tawaran berbagai ideologi-ideologi alternatif, bahkan itu didukung dan diviralkan oleh anak-anak muda atau pemikir-pemikir yang lain. Nah, kritiknya ialah bahwa itu sebetulnya sudah clear pada sebenarnya di buku Risalah Sidang BPPKI saya melihat juga sudah ada berbagai, misalkan kenapa nggak memilih konsepnya Jepang yang kekaisaran, kenapa nggak memilih liberal dan lain sebagainya, sebenarnya itu sudah didiskusikan. Nah, kalau Bang Hanafi bilang karena lupa dengan jati dirinya, nah ini bisa menjadi poin menarik, lupa dengan jati diri bangsanya. Ini menjadi poin yang menarik. Jadi dari uraian Bang Hanafi ini kita bisa melihat ketika mengapa gotong royong ini menjadi sangat penting dan bukan jargon saja, dan ini tidak bisa sebatas himbauan. Kalau gotong royong itu kan karakter ya, sifat. Jadi tidak bisa sekedar himbauan. Nah, sampai menjadi karakter ini kan butuh kalau kata Bang Hanafi itu reformulasi ya. Reformulasi bagaimana Pancasila diturunkan kepada realisasinya. Terkait juga khususnya Hanafi menekan kepada bagaimana Pancasila ini
dipahamkan kembali kepada generasi muda. Sehingga yang Bang Hanafi kritik tadi, Pancasila sebagai kulit saja. Tapi isinya bisa macam-macam ya Bang. Bisa liberalisme, bisa sosialisme, bisa komunisme. Jadi hanya bungkus saja Pancasila. Saya jadi ingat ini, apa kalau Lebaran itu kongguan isi rengginang Bang. Ya, jadi Pancasila, kaleng kongguannya itu Pancasila, rengginangnya itu bisa liberalisme, bisa rezim datakrasi dan lain sebagainya. Atas nama kemajuan, ya kan, tapi melupakan prinsip-prinsip konsensus hasil musyawarah daripada pemikir dan pendiri bangsa kita.